Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bicara tentang gerakan transnasional. Di antaranya gerakan transnasional yang masuk Indonesia adalah Jamaah Tabligh, Wahabi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Ahlul Bait atau Syiah. Jadi tentang gerakan-gerakan ini, kalau gerakan dari dalam negeri, gerakan nasional yang terbesar adalah Muhammadiyah dan NU. Dua gerakan inilah gerakan yang paling besar yang menopang NKRI. Artinya karena dua kekuatan inilah NKRI masih berdiri, sehingga alhamdulillah kita bisa bekerja, menikmati ibadah, bisa berkarya, bisa berkumpul dengan keluarga. Sementara Timur Tengah dan terakhir Pakistan dan Sudan perang saudara. Tentu kita tidak mau perang saudara itu juga muncul di Indonesia karena gerakan dari transnasional. Kalau gerakan nasional dari Muhammadiyah dan NU sudah teruji, mereka setia kepada NKRI, tetap berpegang Pancasila dan mengikuti aturan main. Artinya mereka berpolitik tapi politik yang soft, politik yang beradab, politik yang penuh kemuliaan. Maksudnya kalau memang kita negara demokrasi, ya kalau mau berkuasa harus melalui pemilu, ya bikin partai atau calon presidennya diusulkan oleh partai berkoalisi. Nah itu. Nah yang jadi persoalan adalah gerakan-gerakan transnasional ini sudah banyak yang kemasukan Wahabi. Berpikir 200-300 tahun yang lalu, ya, untuk berkuasa dengan cara merebut kekuasaan, bugot, berontak. Itulah ya virus Wahabi yang masuk di Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia mungkin sudah keturunan Wahabi. Banyak gerakan-gerakan juga telah tadi itu kemasukan pola berpikir Wahabi, ingin berkuasa dengan menciptakan kerumunan-kerumunan. Setelah kerumunan banyak diprovokasi, lalu melakukan pemberontakan. Dan itu ya ada pada gerakan-gerakan transnasional, terutama Tritunggal ini, Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Ikhwanul Muslimin. Saudara, 5 gerakan transnasional yang masuk Indonesia yang besar-besar, diantaranya ya itu yang 5 itu, yang 3 ya yang disebut Trinitas ini, 3 nih, Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Ikhwanul Muslimin. Ini tadi itu ya sering memprovokasi dan melakukan pemberontakan sehingga banyak negara melarang 3 gerakan ini. Sementara kalau gerakan transnasional yang dari India, yakni Jamaah Tabligh itu, dia malah anti politik sama sekali.
warganya dilarang bicara politik. Bahkan disebutkan itu di antara doktrinnya itu diulang-ulang, jangan bicara politik dalam maupun luar negeri. Karena memang mungkin gerakan ini memang diharapkan sebagai gerakan dakwah saja, gerakan tablik saja, maka disebut jamaah tablik, karena memang tugasnya melahirkan pekerja-pekerja agama, mereka nyebut karkun, dan tugasnya adalah menyampaikan perintah-perintah Rasulullah dan sabda-sabda, perintah-perintah Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah, juga tentu saja firman-firman Allah, menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah. Ini jamaah tablik. Adapun Ahlul Bait atau Syiah ini transnasional, jumlahnya tidak banyak, mungkin sekitar 5 jutaan lah di Indonesia. Nah, ini juga tadi mereka berpolitik, tapi politiknya tingkat tinggi, dalam artian karena mengikuti imamnya, ya kita sebut poros Tehran, imamnya Imam Khomeini maupun yang sekarang Imam Ali Khamenei. Nah, itu mengajarkan kepada pengikutnya di seluruh dunia termasuk Indonesia supaya mencintai negara dan bangsanya masing-masing. Negara dan bangsa adalah amanah yang harus dijaga. Maka mereka ya tidak ada itu ya ajaran bugot. Malah yang terjadi adalah mereka menjadi ya patriotik sejati. Artinya mereka sangat mencintai NKRI, menjaga NKRI. Nah itu. Nah maka itulah pengetahuan tentang gerakan nasional dan gerakan ya transnasional kita harus ketahui. Nah, adapun ciri-cirinya kalau gerakan nasional, kalau NU itu ya, kalau NU ada istilah NU struktural dan NU kultural. NU struktural artinya pengurus NU. Ini biasanya secara doktrin netral, tidak berpolitik, dan kepada warganya silahkan masuk mana saja. Tapi ada juga orang-orang NU yang berpolitik disalurkan ke PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, partainya Muhammad, ya, Partai Muhaimin. Nah, kalau NU kultural, ya, nah ini biasa yang disebut mengamalkan Islam yang dijalankan para wali Islam Nusantara. Mereka moderat dan juga mereka berusaha ya, aktivitas keagamaan itu sangat merakyat sekali. Yasinan, tahlilan, marhaban mereka hidupkan sehingga agama bercampur dengan tradisi, sehingga masyarakat tidak berat mengamalkan agama. Ya, dari mulai lahir sampai meninggal itu ada upacara keagamaan. Nah, ini yang disebut kalangan tradisional, kalangan sarungan, karena kalau yasin tahlil pada pakai sarung. Nah, kemudian gerakan ya nasional juga yang besar adalah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah disebut juga gerakan tajdid, gerakan pembaharuan. Ini biasanya di kota-kota, dan gerakan Muhammadiyah ini sangat aktif dalam hal sosial kemasyarakatan dan pendidikan. Maka luar biasa. Ratusan punya rumah sakit, ratusan juga punya perguruan tinggi, puluhan ribu sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, juga panti asuhan, TK, sangat tertib dalam organisasi. Kekayaannya luar biasa ini, ya,
karena terbesar Islam di Indonesia, kekayaannya luar biasa di Indonesia dalam bentuk ya tanah-tanah wakaf dan lain sebagainya. Nah, cirinya biasanya mereka umumnya terpelajar dan aktif ya mengembangkan studi-studi, diskusi-diskusi di kampus ya, kemudian di masyarakat gitu. Nah, kemudian kalau gerakan-gerakan trans nasional ini ciri-cirinya kalau jamaah tabligh itu tadi karena berasal dari India, tokohnya Syekh Muhammad Ilyas. Nah, ini biasanya dia datang ke rumah-rumah, nginap di masjid, itikaf. Ujung-ujungnya orang diajak 3 hari itikaf. Nah, ini mereka ya mengajak masyarakat supaya meramaikan masjid, sholat berjamaah. Ini cirinya. Nah, kemudian kalau Wahabi cirinya yaitu yang dari Saudi Arabia nih, tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kalau ceramah, aktivitas apa aja, ujung-ujungnya nanti ada yang dibid'ahkan ya, ini bid'ah, ini musyrik. Nah, itu ujung-ujungnya ada yang dibid'ahkan dan ada yang dimusyrikan ya. Nah, ini biasanya mulai ada kebencian, diawali merasa paling benar, di luar kelompok dia nggak benar semua ya. Jamaah tabligh ya, Muhammadiyah, NU dianggap orang-orang musyrik gitu, agamanya kemasukan Hindu Buddha kan gitu. Nah, ini ciri orang Wahabi. Kadang sekarang disebut Salafi, kadang mereka berganti-ganti nama, sekarang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ya tadi itu beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah NU ya. Kalau NU moderat, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah Wahabi, yang sering dipakai oleh Wahabi biasanya itu tadi tuh, wajahnya sangar-sangar, setiap hari ribut terus karena mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan orang di luar kelompoknya. Nah, itu pintu masuk dari terorisme. Makanya 2100 teroris-teroris baik sudah membom maupun yang baru merencanakan pemboman di Pulau Nusa Kambangan, itu hampir 99% adalah Wahabi Salafi. Nah, kemudian yang ketiga, gerakan transnasional lah Hizbut Tahrir, berasal dari Yordania, cirinya gitu, kayak MLM ya, tukang jualan obat, sakit apa aja obatnya, ini obatnya ya, obat produksi MLM. Nah, gitu juga Hizbut Tahrir, ngomong apa aja, bahas apa aja, ujung-ujungnya solusinya khilafah. Demo pun begitu, kalau demo khilafah. Nah, ini ya yang ketiga, Hizbut Tahrir itu. Hizbut Tahrir ya biasanya cirinya gitu, bahwa ya benderanya bendera tauhid, tapi isinya khilafah. Nah, banyak negara melarang karena mereka jadi agen pemberontakan ya, memicu pemberontakan di berbagai negara, makanya dilarang, termasuk di Indonesia dilarang. Nah, kemudian yang keempat itu Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Nah, tokohnya Hasan al-Banna. Nah, di dunia yang sudah berkuasa, Turki itu mereka Ikhwanul Muslimin. Erdogan itu Ikhwanul Muslimin, itu sudah berkuasa di Turki, cuma di tempat lain jeblok. Ya, itu tadi itu ya, dasarnya kagum kita, satu pemikiran yang memang harus diterapkan bagus.
Mereka biasanya konsepnya gitu. Ya, Islam ini bukan ibadah saja tapi harus berpolitik. Maka orang Islam harus bikin partai Islam. Nah, pilih ya orang-orang Islam supaya partai Islam yang menang, dengan demikian maka berkuasa. Dan itu baru di Turki. Selebihnya lah tadi jeblok itu. Nah, selebihnya ya Ikhwanul Muslimin pun sudah kemasukan Hizbut Tahrir, sudah kemasukan Wahabi. Maksudnya ya tadi itu ya otaknya, syahwat berkuasanya tinggi sehingga tidak sabar. Dalam artian tadi itu memang mereka bikin partai kalau di Indonesia namanya PKS. Di luar negeri juga banyak mereka bikin partai, tapi gitu ya baru baru memulai misalnya, belum berakar, tapi mulai banyak kelihatan kerumunan orang, akhirnya mereka kemasukan Hizbut Tahrir atau Wahabi, atau juga tadi itu ya ingin seperti Wahabi dan Hizbut Tahrir juga, cara gerakannya mengadopsi, melakukan pemberontakan. Maka tadi itu di Mesir pun akhirnya gagal berkali-kali yang mewujudkan atau mempertahankan kekuasaan. Pernah di Mesir berkuasa, menang pemilu, tapi cuma sebentar. Ya, sebentar. Ya, tidak kuat. Jadi seperti itu. Baru terakhir termasuk transnasional ya ada Ahlul Bait atau Syiah. Nah, di Indonesia mungkin 1%, ada 5 juta orang, dan mereka punya gerakan, artinya supaya eksistensinya diakui oleh pemerintahan, ya mereka terdaftar ya di pemerintahan di bawah bendera Ahlul Bait Indonesia, yang disebut ABI, dan juga ya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI. Nah, ini mereka walaupun pusatnya dari Iran, tapi mereka tidak ada ajaran bugot, tidak ada ajaran pemberontak. Jadi ini catatan ini buat tenaga ahli Densus 88, Islah Bahrawi, yang menuduh bahwa Syiah pun kalau sudah banyak itu akan mendirikan kekuasaan Islam atau akan merebut kekuasaan. Nah, itu tidak benar. Karena kita memperhatikan di dunia, ketika di Irak mayoritas Syiah, tapi dia tidak mendirikan pemerintahan model Khomeini, model Iran, tapi meneruskan pemerintahan yang sudah ada. Dan itu di beberapa negara begitu, tidak melakukan pemberontakan. Mereka bahkan kategorinya politiknya sangat soft ya, politiknya peradabannya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Maka kita bisa menyaksikan dalam konsep Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalis itu Rusia, Putin; agama itu Iran; komunis itu Cina. Nah, kekuatan agama sekarang memang diwakili oleh Iran itu. Dan itu sudah bertahan selama 40 tahun lebih. Ya, gini, Iran walaupun diancam-ancam, bahkan berkali-kali diintervensi oleh kekuatan barat, Amerika, ya American Gang lah. Ya, Iran tetap kuat, bahkan sekarang secara ekonomi maupun teknologi bisa melawan Amerika. Ya, berbagai macam ya halangan-halangan dalam berekonomi, ya Iran bisa lalui. Ya, bahkan teknologi pun sekarang luar biasa. Ya, drone-nya Iran sangat
ya diakui kemampuan, dan banyak perkembangan teknologi yang ya Iran diakui oleh dunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.